so kering tapi kulit-kulit itu di tulangnya. Itu selalu Babo, sana babo ya. Pada tanggal 13 April tahun 2024, warga desa dihebohkan oleh penemuan kerangka manusia di sekitar perkebunan warga. Yang membuat situasi semakin mengerikan adalah tengkorak kepala korban ditemukan beberapa meter terpisah dari tubuhnya di dalam kebun tersebut. Ini memicu spekulasi. Apakah kepala korban dipotong secara sengaja dari tubuhnya? Atau mungkin ada hewan yang membawa tengkorak kepala korban ke lokasi yang berbeda di dalam kebun tersebut. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini adalah kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat di Manado, Sulawesi Utara. Tepatnya di desa Koha Induk, Kecamatan Mondalang, Kabupaten Minahasa. Seorang ayah yang bernama Darius Buntu, yang akrab disapa Pak Bub, berusia 53 tahun. Secara kejam meruda dan mengakhiri hidup anak tirinya pada bulan Maret tahun 2024. Darius, yang berasal dari desa Tateli, Kecamatan Mondalang, merupakan seorang mantan narapidana dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan terhadap istri pertamanya pada tahun 2016. Ia baru saja dibebaskan belum lama ini sebelum melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, setelah dibebaskan dari penjara, Darius menikah dengan seorang wanita bernama Maria. Ia adalah janda yang memiliki beberapa anak, termasuk seorang putri bernama Angelina Elizabeth yang berusia 12 tahun. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 4 Maret tahun 2024 sekitar pukul 10 malam. Dalam keadaan mabuk berat setelah minum dengan teman-temannya, Darius pulang ke rumah dan pertengkaran hebat dengan Maria. Pertengkaran tersebut berujung pada tindakan KDRT yang mengerikan yang membuat Maria babak belur. Setelah melakukan kekerasan tersebut, Darius meninggalkan rumah, membawa kabur Angelina, anak tirinya. Dengan tubuh yang lemah akibat dipukuli oleh suaminya, Maria tidak bisa berbuat banyak saat melihat Darius membawa kabur Angelina. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dilakukanlah upaya pencarian besar-besaran terhadap Darius dan Angelina. Sementara itu, keluarga Maria yang juga meminta bantuan masyarakat melalui media sosial. Mereka memposting permohonan agar siapapun yang melihat Darius dan Angelina segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun, meskipun telah dilakukan pencarian intensif, Darius dan Angelina masih belum ditemukan. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 April tahun 2024, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di desa Koha Induk Jaga 2, Kecamatan Mondalang, Kabupaten Minahasa. Warga desa dihebohkan oleh penemuan kerangka manusia di sekitar perkebunan warga. Yang membuat situasi semakin mengerikan adalah
Tengkorak kepala korban ditemukan beberapa meter terpisah dari tubuhnya di dalam kebun tersebut. Ini memicu spekulasi. Apakah kepala korban dipotong secara sengaja dari tubuhnya? Atau mungkin ada hewan yang membawa tengkorak kepala korban ke lokasi yang berbeda di dalam kebun tersebut. Pihak berwajib segera bergerak menuju lokasi penemuan kerangka manusia tersebut dan memulai proses penyelidikan. Berdasarkan investigasi awal, polisi menyatakan bahwa kerangka tersebut diduga merupakan seorang perempuan dan diperkirakan berusia antara 13 hingga 12 tahun. Dalam upaya mengungkap identitas korban, pihak berwajib terus menghubungkan setiap titik penemuan kerangka tersebut. Pada tahap awal, polisi mengetahui bahwa 1 bulan sebelumnya telah dilaporkan bahwa Darius Buntu membawa kabur Angelina Elizabeth, anak tirinya yang berusia 12 tahun. Selain itu, informasi lain menyebutkan bahwa kebun tempat penemuan kerangka adalah tempat di mana Darius bekerja. Dengan menggabungkan semua informasi ini, kecurigaan polisi segera tertuju pada Darius, yang saat itu tidak diketahui keberadaannya. Pihak berwajib yang sedang melakukan pencarian terhadap Darius memperluas jangkauan upaya mereka setelah menerima laporan pertama dari Maria pada tanggal 15 April tahun 2024. Akhirnya, Darius berhasil ditemukan oleh polisi setelah sebuah video menunjukkan seseorang yang diduga adalah Darius sedang berada di sebuah kapal menuju Pulau Siau. Dengan petunjuk yang diberikan, polisi segera menuju ke Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Sitaru dan berhasil menangkap Darius tanpa perlawanan. Darius kemudian dibawa kembali ke Manado menggunakan kapal. Setelah tiba di Manado, beberapa sumber menyebutkan bahwa Darius sempat dipukuli oleh warga yang merasa kesal dengan perbuatannya yang keji. Setelah ditangkap, Darius mengakui perbuatannya yang mengerikan. Ia mengakui telah melecehkan dan mengakhiri nyawa Angelina, anak tirinya. Dalam konferensi pers yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh Polresta Manado pada malam Senin tanggal 15 April tahun 2024, Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Maidiana, menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 24 jam, korban Angelina berada dalam kekuasaan Darius. Darius membawa korban ke kebun tempatnya bekerja di desa Koha. Di sana, pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, meskipun korban menolak dengan tegas. Karena marah atas penolakan tersebut, Darius yang saat itu dalam keadaan mabuk langsung melakukan pemukulan terhadap korban 2 kali secara paksa. Setelah melakukan aksi kejinya itu, Darius melakukan pemukulan terhadap korban di bagian kepala sebelah kanan dan di dahi. Temuan ini sesuai dengan hasil otopsi yang menunjukkan adanya resapan darah di tengkorak kepala bagian samping kanan serta di bagian dahi korban. Setelah merasakan penderitaan mengerikan itu, Angelina dengan sekuat tenaga mencoba untuk berdiri dan berusaha melarikan diri. Dia mengancam akan melaporkan perbuatan ayah tirinya kepada ibu dan kakaknya. Merasa terancam dengan perkataan tersebut, pelaku segera menebas leher korban sebanyak 3 kali menggunakan senjata tajam. 2 kali tebasan di bagian depan dan 1 kali di bagian belakang, sehingga kepala korban terlepas dari tubuhnya.
Mereka juga membenarkan bahwa Darius adalah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan istri pertamanya pada tahun 2016, di mana saat itu Darius mengerok leher istrinya hingga tewas. Setelah semua bukti dan identifikasi dilakukan, kerangka manusia yang ditemukan di desa Koha akhirnya resmi dinyatakan sebagai Angelina yang telah menghilang 1 bulan sebelumnya. Hal itu juga diperkuat dengan pemeriksaan catatan gigi kerangka yang cocok dengan gigi Angelina, yang memiliki gigi ginsul di bagian depan. Pihak keluarga Angelina juga dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mengenali kerangka tersebut. Meskipun secara visual, Maria, ibu Angelina, mengatakan bahwa ciri-ciri kerangka tersebut mengarah pada anaknya, Angelina. Namun, sempat ada keraguan warga terhadap keaslian kerangka tersebut, karena perubahan dari jasad manusia menjadi tulang belulang hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Untuk menjawab keraguan tersebut, dokter spesialis forensik dan medikolega, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, menjelaskan melalui artikel Detik News. Dr. Ade menjelaskan bahwa setelah seseorang meninggal, tubuh manusia akan mengalami proses pembusukan pertama. Proses ini biasanya terjadi dalam waktu 1 hari setelah kematian. Tubuh kemudian akan mengalami proses dekomposisi, di mana jaringan lunak akan membusuk. Dan ini bisa berlangsung hingga 2-3 bulan. Namun, jika suhu lingkungan tinggi dan kelembapan rendah, jenazah dapat mengalami proses mumifikasi sebelum mencapai tahap skeletonisasi, di mana sisa-sisa terakhir jaringan lunak mayat atau bangkai telah membusuk atau mengering hingga hanya kerangkanya yang terlihat. Saat ini, pelaku dari Darius Puntu ditahan di Polresta Manado sambil menunggu persidangannya. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP, pidana subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pasal tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Ancaman hukuman maksimal yang diberikan adalah 15 tahun penjara. Kejadian tragis yang menimpa Angelina menunjukkan pentingnya kita semua untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Kita harus berjuang bersama untuk memastikan keadilan bagi korban seperti Angelina, dan juga melakukan segala upaya untuk mencegah hal-hal serupa terjadi lagi di masa yang akan datang. Semua anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Bye-bye.